How to Engage Readers in Writing. Saya ini kemarin setelah lulus S2 berkesempatan untuk bekerja sebagai writer di salah satu startup media dan teknologi namanya Nusantara Teknologi. Saya bekerja sebagai writer sponsor konten. Writer sponsor konten itu bekerja utamanya berhubungan dengan konten-konten klien, antara lain seperti Google Assistant, Pilote, Wigo Travel, Airy Rooms, terus ada lagi Denon, Unilever, Daihatsu, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, di sela-sela waktu saya, biasanya saya menjadi seorang autor di salah satu platform online bernama Wattpad. Saya mengarang suatu cerita yang berbentuk novel. Hampir 2 tahun saya berkiprah di Wattpad. Alhamdulillah, audiens saya lumayan cukup banyak. Dengan rata-rata views hampir mencapai 200.000 views untuk cerita saya yang di Wattpad seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga beberapa publisher juga menawarkan untuk publish novel saya. Apa sih perbedaan mendasar dari seorang writer dan author itu? Untuk writer sendiri, sepengalaman saya, karya kita itu lebih sifatnya lebih terbuka dan lebih dari satu bidang spesifik, di berbagai bidang, misalnya dari travel, teknologi, sains, dan sebagainya. Dalam kepenulisan juga kita akan cenderung menggunakan sudut pandang orang kedua, saya, Anda, atau kamu, seperti itu. Dan kita itu juga lebih bisa menanamkan opini-opini publik. Jadi kita harus mengesampingkan opini pribadi. Karena kita lagi-lagi tidak menulis untuk diri kita sendiri, tapi kita menulis untuk orang lain. Dan karya kita pun harus dominan mengikuti selera pasar. Nah, selanjutnya perbedaan dari author sendiri. Di author sendiri itu kita karyanya lebih bersifat lebih tertutup. Nah, karena saya juga mengarang, jadi saya akhirnya dalam mengarang, saya tuh lebih cenderung pakai opini pribadi. Jadi pakai gagasan-gagasan saya. Jadi saya punya kesempatan untuk mempengaruhi pembaca lebih banyak. Goals-nya adalah menerbitkan suatu buku seperti itu. Dan tidak terikat dengan media jurnalistik apapun. Bedanya copywriter sama content writer. Kalau copywriter itu lebih utamanya itu lebih cenderung ke iklan ya. Jadi tulisan-tulisan untuk iklan. Kalau content writer itu dia ada iklannya, tapi lebih poinnya itu lebih ke kontennya. Seperti itu. Jadi dia sekaligus mengiklankan sesuatu, tapi sekaligus juga memberikan informasi. Jadi pembaca itu dia menyasarnya lebih ke pembaca in general. Jadi orang itu konten itu ya memang dia khusus untuk membaca seperti itu, untuk sebagai bahan bacaan seperti itu. Tapi kalau copywriter itu dia misalnya cenderung yang seperti saya contohkan tadi. Contoh-contoh copywriting itu adalah misalnya membuat jargon. Jargon seperti yang Nike tadi, just do it. Itu tugasnya copywriter. Dia buat jargon. Saya misalnya buat jargon kapan hari saya nulis untuk Joylada. Joylada itu kayak aplikasi untuk baca novel kalau nggak salah. Nah, saya disuruh buat copywritingnya, maksudnya bagaimana sih saya mempromosikan aplikasi ini gitu loh. Joylada misalnya, aplikasi seru baca buku, itu udah tulisan copywriting. Jadi langsung menyasar iklan. Jadi nggak perlu basa-basi seperti itu. Jadi langsung kalimat iklan. Nah, biasanya harga rate antara copywriter dengan content writer tuh jelas lebih tinggi copywriter. Karena copywriter itu biasanya sifat tulisannya itu evergreen. Jadi misalnya sesuatu memang bisa dirubah. Misalnya kayak just do it. Dari zaman dahulu sampai sekarang, Nike itu jargonnya just do it misalnya. Itu kan tugasnya copywriter. Seperti itu. Dan itu nggak berubah kecuali dia memang ngubah. Brandnya mau diubah seperti itu. Dan dia tuh udah menyasar ke brand. Langsung masuk ke brandnya. Jadi orang tahu, oh ini brandku itu namanya ini. Jadi itu kenapa prosesnya untuk copywriting itu biasanya lebih lama. Karena kan itu bisa jadi pakem seperti itu. Khusus untuk promosi secara langsung, itu mostly copywriting. Saya akan menjelaskan tentang content writing proses. Jadi dalam konten itu kita dapat beberapa proses, ada 9 proses. Yang pertama itu adalah brainstorming atau pitching. Pitching itu kita berusaha untuk sharing idea. Jadi di bisnis pun kan biasanya sering dikatakan kita pitching bisnis untuk bisnis. Jadi kita itu di situ biasanya writer bersama dengan editor itu akan sharing ide. Nah, sharing ide misalnya
yang seperti saya contohkan tadi, misalnya saya ingin promosi hotel misalnya kan, hotel di wilayah ini gitu. Nah, kita harus pitching, kamu mau buat tema apa? Seperti itu. Temanya misalnya travel staycation atau seperti apa? Seperti itu. Nah, itu prosesnya namanya pitching. Nah, setelah pitching, setelah kita menemukan ide yang cocok, baru kita masuk ke ideation process. Ideation process itu bagaimana sih kita memproses ide. Jadi kita memberikan suatu outline. Jadi kepada klien misalnya, kita akan mengirimkan ide. Jadi ide itu berisi dari contohnya itu ada biasanya poin-poin yang akan kita masukkan dalam tulisan. Nah, kita itu di situ akan menjelaskan di mana kita menuliskan call to action, ajakan untuk misalnya untuk membeli barangnya atau apapun. Jadi kita di situ dalam ideation itu kita akan menulis poin-poin yang akan dimasukkan dalam tulisan. Nah, setelah ideation barulah consultation ya tadi itu kepada klien. Nah, setelah konsul dapat ide, barulah kita dalam penulisan draft. Nah, dalam drafting sendiri itu biasanya kita kan akan lebih spesifik, jadi lebih to the point kan. Kalau draft itu udah bentuk tulisan yang utuh seperti itu. Di draft itu ada termasuk gambarnya, termasuk biasanya kadang kalau saya sendiri untuk klien saya biasanya kasih caption. Jadi saya kasih pilihan caption dari mulai judul, pilihan judulnya, judul untuk Google, meta title-nya, title, meta title, and social media title. Nah, setelah itu kita dalam proses edit atau proofreading. Nah, editing itu sendiri agak berbeda dengan proofreading. Nah, edit itu tujuannya seorang editor itu adalah untuk mensinkronkan antara judul dengan isi. Apakah sinkron apa yang ditulis. Nah, kalau proofreading itu cenderung untuk tanda baca, kesesuaian pilihan kata dan sebagainya, itu tugas dari seorang proofreader. Nah, seperti itu. Selanjutnya baru approval, kemudian publish. Nah, setelah publish biasanya ketika sudah mencapai jangka waktu publish, misalnya mereka standarnya dia mau publish artikel seminggu atau 2 minggu. Nah, setelah seminggu atau 2 minggu itu baru kita akan report bagaimana sih kondisi demografi pembacanya, apakah jumlah kliknya udah sesuai, dan itu nanti lagi-lagi berhubungan dengan ketika dia misalnya kita jual ad, kita pakai ad Google Ad ya, jadinya kita di situ otomatis juga akan dilihat begitu trennya. Nah, selanjutnya baru evaluation, dan yang terakhir kesimpulannya how to engage readers ini yang pertama adalah dengan mengetahui target audience, apakah itu kita akan menulis untuk audiens remaja, dewasa muda, atau dewasa, bahkan anak-anak seperti itu. Nah, yang kedua adalah gunakan keyword dan diksi yang mudah dimengerti. Dan saya selalu berkali-kali ketika ditanya gimana sih tipsnya adalah diksi. Diksi itu paling poin utama sih, pilihan kata itu, karena balik lagi reader kita itu tergantung reader kita, pangsa pasar kita itu di mana. Kalau misalnya pangsa pasar kita businessman misalnya, kita menulis untuk majalah media bisnis atau apapun, otomatis diksi kita pasti kita sesuaikan standar pembaca kita kan. Pembaca kita misalnya dia seorang businessman, orang-orang penting dan lain-lain, otomatis kita nggak mungkin pakai diksi ecek-ecek, gaya bahasa yang ecek-ecek, otomatis kan kita pakai yang formal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kerja di media kita itu membahas tentang entertainment, yang isinya anak muda, yang gaul, otomatis penulis juga harus bisa gaul, nggak bisa dia kaku. Nah, penulis itu harus luas, harus fleksibel. Kita itu harus bisa mengikuti siapa sih pasar kita, siapa pembaca kita, kayak gitu. Beda dengan author bisa idealis. Author itu terserah, saya maunya bahasanya formal, saklek udah informal. Tapi kalau penulis ya nggak bisa. Kamu kerja untuk siapa? Kamu pangsa pasarmu siapa? Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gaya bahasa. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, gaya bahasa itu juga poin yang paling penting bagi seorang penulis. Jadi kita harus bisa belajar gaya bahasa macam-macam, yang casual, formal, informal, semi formal dan sebagainya. Jadi kalau misalnya media kita biasa menggunakan kata Anda menyapa pembacanya, kita harus pakai Anda. Kalau misalnya biasanya menggunakan kamu, kita harus pakai kamu.
Kalau misalnya menggunakan dia punya sapaan sendiri, misalnya Banofriend atau dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan sapaan seperti itu. Nah, terus ingat tujuan Anda menulis. Menulis itu untuk edukasi atau promosi. Ada dua hal. Kalau misalnya kita menulis konten untuk biasa, untuk memberikan informasi kepada audiens kita, jadi tidak ada unsur promosi di situ, ya kita sebisa mungkin harus yang total ya, dalam khususnya untuk yang khusus memberikan informasi gitu loh. Harus jangan sampai kita menyesatkan pembaca. Nah, kalaupun promosi, barulah kita harus menyadari bahwa otomatis ketika itu konten promosi, otomatis porsinya informasi sekian persen, promosi sekian persen. Biasanya saya pakai 50-50 gitu. Jika Anda menulis konten sponsor, maka tujuan Anda untuk menjual brand. Dengan goals utama kita adalah produk itu bakal dibeli nih. Orang ini bakal ngeklik produk ini. Orang ini bakal mau cari tahu nih, ini produk apa sih yang saya jual. Seperti itu. Jadi otomatis kita bekerja untuk produk. Jadi kita goals utamanya adalah produk ini harus terjual sekian. Dan orang harus audiens kita misalnya target target views kita 20.000 views dalam seminggu. Views atau konten kita. Nah, otomatis kliknya berapa? Kita dapat, dia minta klik misalnya 1.000 klik. Nah, dalam 1 minggu itu kita harus ngelihat dia ngeklik produknya berapa kali sih. Dia entah dia belanja atau enggak, minimal dia kepo nih, produk ini udah diklik berapa kali sih, seperti itu. Dan ngeliknya di mana? Biasanya yang di bold kayak yang tadi Holika Blazer itu di bold. Ya kan, di bold. Nah, biasanya itu boldnya itu kita enggak triknya adalah kita di situ ngasih link. Jadi mereka ngeklik. Nah, ketika dia klik masuk ke page-nya dia, itu udah terhitung 1 klik. Nah, itu akan diklik sebagai performa kita sebagai penulis. Biasanya itu ada namanya KPI, Key Performance Index. Kalau penulis itu biasanya dihitung di KPI-nya, misalnya dia kliknya berapa, demografisnya, readernya berapa, dan audiensnya targetnya udah nyampe atau belum, bakal dilihat dari situ. Nah, yang terakhir adalah hindari melakukan perbandingan antar produk jika Anda bekerja untuk brand atau produk tertentu. Misalnya apa? Kita sama-sama menjual bedak misalnya. Yang satu produk Wardah, yang satu itu Pixi. Kita nggak boleh membandingkan antara Pixi dengan mention Pixi. Misalnya kita kerja untuk Wardah nih, kita nggak, ya katanya dibilang haram hukumnya kita membandingkan dengan menyebut misalnya sekalipun itu Wardah ini lebih bagus dari Pixi, ataupun kita tahu Pixi ini mungkin lebih bagus dari Wardah, kita nggak boleh menyebut brand ini. Itu kayak haram hukumnya. Haram hukumnya kita menyebut brand karena itu sudah di luar etika. Misalnya kita kan bekerja untuk brand tertentu seperti itu. Ya ibarat kata kita jadi artis nih, artis si X misalnya dia jadi ambasadornya produk handphone misalnya Samsung misalnya kan. Dia jadi, dan otomatis dia nggak boleh membandingkan Samsung dengan yang lainnya ketika dimanapun. Biasanya yang ketat ini Korea itu biasanya kan artis-artis Korea itu biasanya ketat masalah brand-brand itu. Dan dia nggak berani kan compare, dan itu udah masuk dalam kode etik. Dan itu kita bisa kena sanksi dari kliennya kalau misalnya kita sampai ketahuan. Tapi kan balik lagi, pasti sebelum dipublikasi tulisan itu pasti akan masuk di bagian editorial, yang bagian editing, proofreading dan sebagainya. Dalam panggilan ya sudah ngambil freelance aja jadi kontributor di misalnya di media-media seperti IDN. Tapi kan kebanyakan kita memilih menunggu kan daripada kita membuat pekerjaan sendiri kan. Nah, ini biasanya saya kasih tips-tips bagi lulusan-lulusan baru. Kalau misalnya lagi bingung nih nyari pekerjaan, ya udah daftar aja di kontributor di media-media gitu. Meskipun ya mungkin salary-nya nggak banyak, nggak seperti jadi in-house writer-nya atau in-house copywriter-nya, tapi at least dapat experience kan. Experience itu yang akan nanti dijual. Nah, semakin banyak experience tulisan kita, portofolio kita semakin banyak, klien yang kita kerjakan juga beragam dengan jenis konten-konten yang kita buat, karir kita juga menjanjikan. Dalam dunia kepenulisan itu base karir utama itu adalah menjadi penulis. Nanti untuk jenjang karirnya bakal jadi editor, terus jadi senior editor, terus bagian chief editor, dan jadi jangan pernah takut untuk memulai. Kalau saya biasanya nulis aja dulu gitu loh, edit kemudian. Jadi apapun itu ya harus dimulai dari kita.